warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala lutfil amim wa in'amihil jasim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadlil azim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad man sadal khalil wal kalim al-madhul azam wal wasitatul kubra li naili maqamil karim al-fadla al-maqamil karim man sadal khalil wal kalim al-madhul azam wal wasitatul kubra li naili maqamil karim al-madlabil fakhim al-khalid na'imil muqim. Allahumma salli sallim وعظم وكرم وتحنن وتمجد وتفضل على حبيبنا وطبيب قلوبنا وكعبة قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجهم القويم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli bijai habibi sayyidi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa qutil arwah wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan, kami cintai serta kami hormati segenap para habaib, para alim ulama, para kiai yang mohon maaf tidak menyebut satu persatu, terutama yang baru telah menyampaikan mailahnya, Al-Mukarram Kiai Faisal, dan juga tidak lupa Sahibul Bait, saudara kita Syadiri yang telah mengadakan mengundang kita semua menyelenggarakan, serta beliau memiliki perjuangan merintis sampai saat ini majelis ta'lim yang diasuh oleh beliau dan dipimpin oleh Habib Hud Al-Attas. Mudah-mudahan semua beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT dan diberi kekuatan, kesabaran, selalu bisa menuntun kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat ini kita sama-sama berkumpul, sama-sama menyatu untuk memperingati kelahiran atau Maulidin Nabi SAW. Tentunya semua berharap, paling akhir dari harapan, semua ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang punya hajat, ada yang punya keinginan, ada yang punya cita-cita, harapan dan sebagainya. Tapi semua itu akhir ujungnya semua dengan barokah Nabi, semua dengan syafaat Nabi, semua bijahin Nabi, semua dengan asrarnya Nabi, rahasia Nabi, semua Allah akan kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagian daripada menyintai seseorang, bagian daripada memuji seseorang, pasti ada data dan bukti, pasti ada saksi, pasti ada punya nilai-nilai yang pantas untuk orang tersebut dipuji. Kalau orang memuji istri itu lumrah, apalagi istri yang baru dipinang, yang baru dinikah, sangatlah banyak pujian, sangatlah banyak sanjungan. Pujian juga untuk anak pun demikian. Pujian untuk apapun benda, sekalipun dia punya kendaraan, dia punya apapun, seringkali dia mengingat, seringkali dia menyampaikan kepada orang lain
bahwa dia senang kepada hal-hal tersebut. Ingat bahwa pujian pasti karena ada sesuatu nilai, sekali lagi nilai yang bisa untuk dipuji. Apalagi ya, apa yang dia rasa dari hasil pujian itu. Tidak lepas juga musuh dan kawan, lawan dan kawan kadang-kadang saling memuji. Bisa jadi musuh punya taktik, punya gerakan yang orang lain akhirnya memujinya. Musuh yang lain, kawannya, lawannya bisa jadi memuji. Bisa jadi karena karakter musuh bisa menjadi disenangi. Bukan berarti dia berhenti untuk memusuhi, tapi ada sesuatu yang dia bisa kagumi. Satu misal bahwa siapa yang tidak mengenal tokoh presiden, mengenal tokoh Bung Karno, ya, orang bisa meniru, orang bisa menyontoh, orang bisa mengikuti karena ada sesuatu yang memang dinilai beliau pantas untuk dipuji. Lepas dari beliau punya salah, punya keliru, punya hal-hal yang lain, tetap ada hal yang menarik. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Rasulullah SAW yang saat ini kita puji, kita sanjung, kita hormati, kita muliakan, kita rayakan, sampai hari kelahirannya pun kita meriahkan semacam ini. Dan setiap majelis-majelis membaca semua perjalanan sirah beliau, karena mereka tahu bahwa pantas untuk Nabi manusia yang sangat dipuji. Ini sudah menjadi tertulis dalam tulisan kitab para pengarang kitab. Al-insan majbulun bisifatil jamilah. Orang itu bisa jadi tertarik, ya, kesengsem dengan sifat-sifat keindahannya. Kalau Nabi dipuji lumrah, kalau Nabi disanjung wajib, karena kita ada ikatan iman, karena kita mempunyai saluran atau sambungan rohani dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, dia yang bicara. Masyarul hadirin, sampai kadar iman seseorang bimikdari mahabbatihi takunu ziyadatuhu wa naqsuhu fil iman. Dari kadar kecintaan seseorang bisa menjadikan tambahnya iman seseorang atau berkurangnya, menurunnya iman seseorang. Cinta diukur daripada iman. Semakin cinta, pasti imannya kuat. Atau kullama zadal imanu zadat mahabbah, zadat taqwa. Setiap kali tambah iman, pasti bertambah itu rasa cintanya. Cinta kepada Nabi ukurannya adalah imannya dia. Iman bisa terjadi, bisa meningkat, bisa bertambah pasti dengan ilmu. Pasti dengan ilmu. Mohon maaf, jangan Anda bicara atau saya selesaikan.
Saya tutup. Karena ini ilmu. Tidak semua orang mempelajari. Kapan kita mempelajari tentang Nabi SAW? Kalau bukan tempat semacam ini. Kapan kita mendengar sifat-sifat Nabi kalau dalam bukan pertemuan semacam ini? Ini yang bisa menggugah, menambahkan rasa iman kita. Sehingga buah daripada iman adalah mahabbah, cinta kita kepada Nabi bertambah. Bahkan ridha Allah, ukuran keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sa'adatul abadiyah, ingin mendapatkan kebahagiaan abadi yang langgeng, juga mendapatkan darajat yang tinggi. Wa na'imu ahlil jannah wa darajatuhum kullu dzalika bimiqdari mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan kebahagiaan yang langgeng, keselamatan, kesejahteraan, sampai keberkahan, bahkan sampai kenikmatan orang-orang yang ada di surga. Dan juga ingin derajat yang tinggi di dalam surga. Semua ukurannya, semua tingkatannya tergantung, terukur cintanya dia kepada Nabi SAW. Pun demikian, sakhtullah wa ghadabullah wa syaqawa al-abadiyah, kemurkaan Allah, kebencian Allah, kemarahan Allah, celakanya dia yang langgeng abadi, serta dia menempati di neraka-nerakanya Allah, tergantung kebencian dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tergantung hatinya bagaimana kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dia benci kepada Nabi, semakin dalam dan dasar dia akan menempati di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang menjadikan dia celaka, musibah demi musibah, ya, petaka demi petaka yang mencelakai dia kalau dia menempatkan dirinya benci kepada Nabi SAW. Jangankan benci kepada Nabi, benci kepada sahabatnya, benci kepada keluarganya, benci kepada agamanya, itu menjadi ukuran akan mendapatkan kecelakaan, celaka yang abadi. Waliyahulillah. Oleh karena itu saya dibatasi tadi tidak bicara lama, hanya 5 menit. Mungkin ini sudah lewat 2 menit. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Bisa lanjut? Tapi sayang, kalau saya ditutup karena kita semangat, insya Allah, untuk lebih dekat mengenali kepada Nabi SAW. Seorang Yahudi ketika melihat Nabi SAW berpapasan, beliau berjalan bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dia melihat Nabi, bertatap muka dengan Nabi, tidak berjabatan tangan, tidak menyebut nama Nabi. Begitu berpapasan, seketika itu hatinya menyebut, mengenal dan berbicara. Apa
hati yang tergores? Apa hati yang terlintas di dalam diri seorang Yahudi? Maka dabal fuadu ma ra'a. Kalau ada orang melihat Nabi ini Muhammad ini, pasti hatinya tidak akan ingkar, hatinya tidak akan menolak, tidak akan pernah membohongi dirinya sendiri, tidak akan pernah membohongi hatinya sendiri. Maka dabal fuadu ma ra'a. Sungguh apa yang terlihat ini luar biasa. Sosok Nabi, pancaran cahaya Nabi, wajah yang begitu lembut dari baginda Nabi, postur Nabi, senyum Nabi, fisik Nabi, bahwa ini membuktikan manusia bukan sebarang manusia. Hatinya tidak ingkar, hatinya tidak menolak. Kalau ada di dalam diri Nabi Muhammad, diri Muhammad, ada sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang benar-benar apa yang diikuti oleh sahabat-sahabat yang pengikut. Spontan Allah berikan hidayah, langsung masuk Islam. Baru melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia menjadi orang yang beriman kepada Nabi. Wa kaifa biman sahibahu, wa kaifa biman akala ma'ahu, wa syariba ma'ahu, wa jahadaha ma'ahu. Bagaimana orang yang bersama Nabi, sholat bersama Nabi, makan bersama Nabi, dan minum bersama Nabi, berperang pun bersama Nabi. Tentu dia akan mengenali siapa asli daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang melihat, mendapatkan kecintaan yang luar biasa, ya, sampai mereka tidak ingin berpisah, sampai mereka tidak ingin jauh, sampai mereka itu tidak mau jauh daripada Nabi SAW. Pinginnya dekat terus sahabat itu. Kalau saja ini ada orang alim yang dia menyintai kepada orang alim tersebut, dia ingin membantu, dia ingin khidmat, dia ingin menolong, dia ingin bergabung, dia ingin menyatu, seterusnya sampai akhir umurnya. Begitulah kurang lebih para sahabat. Ada seorang sahabat namanya Zaid ibnu Dathina. Tatkala orang musyrik Mekah mengusir, akhrajal musyriku Makkah yaqtulun, untuk membunuh dia, untuk membunuh dia. Lalu ditemui oleh orang tokoh kafir musyrik, pembesar musyrik, namanya Abu Sufyan ibn Ka'ab. Ditanya, Zaid, kira-kira apa yang kamu lakukan? Indana Muhammad, kami tangkap Muhammad. Fanaktulu, fanakah tulu, fanadribu unaqahu, kami potong, kami sembelih beliau Muhammad. Apa yang kamu rasa? Zaid, kalau saja Muhammad kita tangkap, kita sembelih, kita bunuh, kita cincang, apa pendapatmu? Wallahi, kata beliau, lau anna Muhammadan fi makanin ma'alaih tusibuhu syaukatun wa ana ma'ahli lam arda. Demi Allah, kalau saja Muhammad
Nabiku, kekasihku Muhammad. Beliau berada di satu tempat, di situ beliau kena duri, sementara saya masih ada di sekitar keluargaku, di rumahku bersama anak dan istriku. Wallahi saya tidak ridho. Saya tidak akan pernah ridho beliau dalam kondisi sakit tertusuk duri. Saya tidak rela kalau beliau hanya terkena duri. Apalagi Anda akan membunuhnya. Tentu nyawaku yang akan aku korbankan pertama. Walaupun Anda siap untuk membunuh demi beliau, saya akan korbankan nyawa saya. Seorang yang cinta kepada Nabi, melebihi cinta daripada anak dan istrinya. Begitulah. Dan ini sudah menjadi kewajiban. Sampai Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Aku Nabi, tidak sempurna iman seseorang, tidak sah iman seseorang, bahkan la imanalah, tidak dianggap iman seseorang kalau aku Nabi, dia jadikan lebih dia cintai aku, dia lebih cintai ketimbang anaknya, daripada kedua orang tuanya, atau dari seluruh manusia. Patokannya Nabi lah yang paling kita cintai. Nabi wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Jangan saya yang Anda cintai, jangan aku yang kamu cintai, jangan saya yang kamu cintai, yang kamu hormati. Taruhlah di dalam hatimu, hati kalian, wahai istri, wahai anak, wahai siapapun, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian saking kagumnya Abu Sufyan dari ungkapan hati atau perasaan daripada Zaid, beliau mengungkapkan, lam ara lam aral rajula yuhibba ahadan minan nasi kahubbi ashabi Muhammad, kashabi Muhammadin Muhammad. Beliau menyampaikan, saya belum pernah melihat lam ara rajulan yuhibbu ahadan minan nasi kahubbi ashabi Muhammadin Muhammad. Saya belum pernah melihat seseorang menyintai orang lain di antara manusia seperti kecintaan pengikut Muhammad menyintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Jadi ini penilaian tokoh, penilaian orang besar Quraisy, Abu Sufyan, yang akhirnya dia masuk Islam. Tidak ada orang yang menyintai seseorang seperti pengikut, ya, seperti Nabi Muhammad, pengikutnya, para sahabatnya seperti Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Isa tidak seperti pengikut Nabi Muhammad. Itu diakui, ya, diakui oleh Nabi Isa sendiri. Nanti kelak beliau akan menyaksikan pengikut-pengikutnya tidak sama seperti pengikut Nabi Muhammad. Tidak sama seperti umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi, semua Nabi-Nabi, tidak ada yang menyintai nabinya seperti para sahabat menyintai Nabi Muhammad SAW. Itulah kecintaan yang besar. Masih banyak dan rahasia besar yang perlu kita gali tentang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menggugah hati kita.
merubah hati kita lebih mencintai Nabi Muhammad dengan catatan, dengan cara yang luar biasa, mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, mengikuti aturan-aturannya, mengikuti apapun yang disampaikan oleh beliau. Itulah tanda bukti rasa cinta kita kepada Nabi. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa hdina husna bi hurmatihi wa amita fi barakatihi wa mu'afatin minal fitani hadza ma kullakum. Insyaallah kita bertemu di lain waktu dalam keadaan yang lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Penutup berdoa oleh Ustaz Ali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la